Halo Sobat Drakor Up, semoga kalian yang sedang menonton video ini selalu dalam keadaan baik-baik saja. Dan mohon izin untuk menjeda sebentar sebelum kalian melanjutkan menonton video ini. Di sini kami hanya ingin mengingatkan untuk kalian yang baru gabung dan belum subscribe, silakan di-subscribe terlebih dahulu supaya kalian tidak ketinggalan informasi drama Korea terupdate yang kami bagikan di setiap harinya. Drama Korea romantis selalu menampilkan kisah dengan latar cerita yang berbeda-beda. Mulai dari kisah romantis yang terjadi pada era kerajaan hingga kisah romantis yang berlatar fiksi ilmiah. Cerita-cerita tersebut berhasil menjadi salah satu tayangan menarik sehingga membuat banyak penontonnya memberikan skor yang cukup baik untuk beberapa drama Korea. Selain karena cerita yang bagus dan unik, drama Korea selalu didukung oleh kualitas akting para pemainnya. Dan drama-drama Korea berikut ini menjadi salah satu rekomendasi drama terbaik yang bisa ditonton kapanpun. Cerita-cerita yang diangkat dalam drama tersebut tidak akan bosan ditonton berulang kali. Langsung saja, berikut 11 drama Korea romantis sepanjang masa yang kami rekomendasikan untuk Sobat Drakor Up semua. 1. Moon Lovers, Scarlett Heart Rio, 2016. Moon Lovers, Scarlett Heart Rio mengisahkan saat Go Hae-jin terlempar ke masa lalu saat gerhana matahari total. Ia terbangun dalam tubuh seorang Haesoo yang hidup saat dinasti Goryeo masih berdiri pada 941 m. Haesoo merupakan salah satu pangeran dari keluarga Wang yang berkuasa dan selama pemerintahan Raja Taejo. Moon Lovers merupakan drama Korea yang menggabungkan perjalanan waktu dan reinkarnasi sehingga Haesoo mengetahui takdir para pangeran dan ia mencoba mengubah jalannya sejarah. Drama ini ditutup dengan plot twist yang sama sekali tak terduga dan membuat para penonton ikut merasakan hal pilu yang dialami Haesoo. Drama ini menjadi salah satu drama terfavorit di IMDb dengan skor 8,7. 2. Hometown Cha-Cha-Cha, 2021. Hometown Cha-Cha-Cha mengisahkan Yoon Hae-jin, seorang dokter gigi yang datang dari kota memutuskan untuk membuat klinik gigi di desa pelabuhan bernama Gongjin. Klinik tersebut berhasil dibuat berkat bantuan Hongdu Sik, seorang pemuda desa dengan berbagai pekerjaan yang sangat beragam. Sejak pertemuan itu, mereka menjalin interaksi yang intens hingga mereka menjalin hubungan asmara. Selain menampilkan kisah cinta antara dua karakter utama tersebut, drama ini juga menampilkan suasana desa modern yang ada di pinggir pelabuhan. Warga desa sebagian besar bekerja sebagai nelayan dan menjadi buruh harian di pelabuhan di desa tersebut. Selain itu, drama ini juga menampilkan suasana guyub warga-warganya. Drama ini pun sukses meraih skor di IMDb dengan capaian skor 8,6. 3. Descendants of the Sun, 2016. Descendants of the Sun mengisahkan Yoo Si-jin yang menjadi pimpinan pasukan elit fiksi dari Batalion Misi Khusus ke-707 di Korea Selatan. Ia dikenal sebagai orang yang tak peduli dengan politik perang negaranya. Ia hanya percaya dan melindungi semua orang yang membutuhkan bantuan, membela negaranya, dan membela kehormatan anak buahnya. Si-jin kemudian bertemu dengan Dr. Kang Mo-yeon yang menjadi pasukan dokter militer dan menjalin hubungan yang intens dengannya. Di tengah ketegangan perang, mereka perlahan menjadi hubungan romantis dan membuat drama ini menjadi salah satu drama action romantis yang cukup legendaris. Descendants of the Sun pun berhasil meraih skor 8,3 di IMDb. 4. Kill Me Heal Me, 2015. Kill Me, Heal Me mengisahkan Cha Do-hyun, pewaris bisnis generasi ketiga sebuah keluarga kaya, mengalami gangguan identitas disosiatif, sebelumnya dikenal sebagai gangguan kepribadian ganda, setelah beberapa peristiwa traumatis yang mengancam jiwa. Ia kemudian mencoba untuk mendapatkan kembali kendali atas hidupnya dengan bantuan Oh Ri-jin, seorang residen psikiatri tahun pertama yang cantik dan bersedia membantunya secara diam-diam. Namun, Ri-jin ternyata punya saudara kembar yang bernama Oh Ri-on, seorang penulis yang bertekad mengungkapkan kehidupan orang kaya yang tidak bermoral dan sering mengikuti Do-hyun kemanapun. Sejak saat itu, Do-hyun menjadi perhatian utama saudara kembar yang punya misi berbeda ini. Drama ini pun berhasil meraih skor 8,4 di IMDb. 5. It's Okay That's Love, 2014. It's Okay That's Love merupakan drama Korea yang mengisahkan Jang Jae-yeol, penulis novel misteri terlaris dan DJ radio yang suka bermain dengan arogan.
Ia mengalami gangguan obsesive kompulsive disorder, OCD, atau gangguan obsesif kompulsif yang membuatnya terus merasa cemas. Drama ini mengisahkan kehidupan Jeol dan sampai akhirnya mengetahui siapa Jeol yang sebenarnya dengan cara mengejutkan. Tanpa sadar penonton akan dibawa pada siapa pelaku pembunuhan tragis di keluarga Jeol dan dipastikan berakhir dengan memilukan. Drama ini pun berhasil meraih skor 8,3 di IMDb. 6. Rain or Shine, 2017 hingga 2018. Rain or Shine mengisahkan Lee Kang-du yang harus kehilangan ayahnya dalam sebuah kecelakaan dan harus menjalani rehabilitasi untuk kakinya selama 3 tahun. Selain itu, ia kemudian bertemu dengan Ha Mun-soo, seorang perempuan muda yang kehilangan adik perempuannya dalam sebuah kecelakaan. Selain itu, ia juga menjalani kehidupan yang keras untuk merawat ibunya. Mereka kemudian dipertemukan oleh nasib yang sama dan berusaha saling menyembuhkan satu sama lain. Kebersamaan mereka membuat masing-masing punya harapan hidup dan dapat saling jatuh cinta. Drama ini berhasil meraih skor 8,2 di IMDb. 7. Coffee Prince, 2007. Coffee Prince berkisah tentang kehidupan cinta dan impian 4 anak muda yang bertemu bersama di sebuah kafe. Han Gyeol, Gong Yoo, adalah seorang pemuda cerdas yang benci terikat pada satu karir dalam hidupnya. Selain itu, ia tidak menyukai ide untuk bergabung dengan bisnis keluarga. Namun, saat ia diperintahkan oleh neneknya untuk mengelola sebuah kafe, Han Gyeol menolak tawaran tersebut. Ia kemudian membuat bisnis kopi gourmet yang kelak mempertemukannya dengan Eun Chen, seorang gadis tomboy yang membuatnya bisa belajar arti cinta sejati. Drama ini berhasil meraih skor 8,2 di IMDb. 8. Something in the Rain, 2018. Something in the Rain mengisahkan perjalanan Jin-ah, pengawas distrik berusia 30-an di waralaba kedai kopi Coffee Bay, jaringan Korea yang sebenarnya, dan Jo On-hye, seorang animator berusia awal 30-an di pengembang video games Milegate. Drama ini menggambarkan perjalanan kisah cinta mereka dengan perbedaan usia yang cukup jauh dan sering dianggap tabu oleh lingkungan sekitar mereka. Hingga suatu saat, mereka bisa memberanikan diri untuk memberitahu status hubungan mereka. Drama ini berhasil meraih skor 8,1 di IMDb. 9. Fight for My Way, 2017. Fight for My Way mengisahkan sekelompok orang yang tidak diunggulkan dengan impian besar. Mereka semua berjuang untuk hidup dan berjuang untuk sukses dalam karir yang tidak memenuhi syarat untuk mereka. Dalam drama ini Ko Dong-man dan Choi Aira menjadi karakter utama yang selalu bertingkah konyol dan bahkan kekanak-kanakan yang membuat mereka tak pernah tampak dewasa. Drama ini berhasil meraih skor 8,1 di IMDb. 10. Are You Human, 2018. Are You Human berkisah tentang Oh Laura, seorang ilmuwan terkenal yang terpaksa berpisah dengan Nam Shin, putra kesayangannya saat usianya masih kecil. Selama bertahun-tahun tanpa anaknya tersebut, Oh Laura membuat robot AI dan menamainya dengan Nam Shin I, 2, 3, dan seterusnya. Bertahun-tahun kemudian, Nam Shin koma dan ia dalam keadaan bahaya sebagai seorang pewaris chaebol. Oh Laura pun mengirimkan Nam Shin 3 untuk menggantikan tugas dan posisi Nam Shin untuk sementara waktu. Sementara itu, Kang Sobong yang baru saja dipecat dari tempat kerjanya menjadi pengawal Nam Shin 3 dan bertekad untuk memahami perilaku aneh dari robot tersebut. Namun, lambat laun ia malah jatuh cinta kepada robot tersebut dan bertekad untuk melindungi Nam Shin dari orang yang mencoba membunuhnya. Drama ini berhasil meraih skor 8 di IMDb. 11. Steel 17, 2018. Steel 17 bercerita tentang Woo Seo-ri remaja yang mengalami kecelakaan tragis hingga membuatnya koma. Sejak kecelakaan itu, Seo-ri dewasa mengalami krisis identitas. Fisiknya memang telah berusia 30 tahun, tapi jiwanya masih terasa seperti 17 tahun. Seo-rin pun harus berjuang mengembalikan 13 tahun ingatannya yang hilang dan juga kembali menekuni profesi lamanya dari awal sebagai seorang pemain violin. Sementara itu, seorang pria bernama Gong Woo-jin yang dulu menyukai Seo-ri mengalami trauma setelah melihat kecelakaan tragis orang terkasihnya tersebut. Trauma ini membuat Woo-jin enggan menjalin hubungan asmara dengan wanita lain.
Selang 13 tahun kemudian Woo Jin dan Seo Ri kembali bertemu dan saling jatuh cinta. Drama ini berhasil meraih skor 7,8 di IMDb. Nah, itulah rekomendasi 11 drama Korea romantis terbaik sepanjang masa yang bisa kalian coba tonton untuk mengetahui jalan ceritanya yang tak sedikit membuat baper penonton. Jika kalian suka dengan videonya silahkan di like, share, komen dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.